Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang ingin hidup dalam kenikmatan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan setiap makhluk rezekinya. Yang kadang perkara ini tidak dipahami oleh makhluk yang lainnya, termasuk pula manusia. Banyak mereka di antara kita yang menginginkan hidupnya nyaman, berbagai macam upaya dan usaha dilakukan, namun ternyata hasil yang didapatkan tak sebanding dengan mereka yang berusaha dengan upaya sedang atau mungkin sambil santai. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu, tidak semua orang memiliki rezeki yang sama. Yang jelas, setiap orang pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia memiliki jatah hidup di dunia ini, maka selama itu pula rezekinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah rezekinya telah selesai. Karena tidak pahamnya masalah ini, seringkali yang muncul di tengah-tengah manusia adalah sifat iri kepada orang lain atas karunia yang Allah berikan pada orang tersebut. Hasad, dengki adalah selalu terwarnai dalam kehidupan manusia antara satu dengan yang lainnya. Persaingan hidup yang kemudian tidak memberikan capaian tujuan yang diinginkan mendatangkan sifat iri hati, dengki, dan hasad kepada orang yang mendapatkan keinginan tersebut. Ala situ ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jauh-jauh hari mengingatkan kita untuk kita menyadari akan bahayanya penyakit hati ini. Iri, dengki, atau hasad itu sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "La tahasadu." Jangan kalian saling hasad. Wa la tanajashu. Jangan pula kalian saling menipu. Wa la tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. Wa la tadabaru. Dan jangan pula kalian saling membelakangi. Wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din. Jangan kalian merusak niaga saudara kalian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim dengan muslim yang lainnya saling adalah bersaudara. La yadhlimuhu. Dia tidak boleh menzaliminya. Wa la yakhdhuluhu. Dia tidak boleh menghinakannya. Wa la yakdzibuhu. Dia tidak boleh menipunya. Wala yahqiruhu, dan dia tidak boleh meremehkannya. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Kata Rasulullah sambil menunjuk dadanya 3 kali. Yang namanya taqwa itu di sini. Artinya taqwa itu bukan hiasan lisan pengakuan, tapi taqwa itu benar-benar terpatri dalam hati. Hatinya tidak ada sakit hati kepada orang lain. Tidak ada dendam kepada orang lain. Tidak ada iri kepada orang lain. At-taqwa hahuna. Maka dari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bihasbi imri'in minasyarri." Cukuplah sudah keburukan itu ada pada seorang, an yahqira akhahul muslim. Bila orang tersebut memiliki perangai meremehkan saudara dia yang muslim yang lainnya. Kullul muslim al muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Maluhu,
wa irduhu wa damuhu. Darahnya haram, tidak boleh dibunuh. Hartanya haram, tidak boleh diambil tanpa hak. Wa irduhu, kehormatannya haram, tidak boleh kehormatannya diinjak atau kehormatannya dicabik-cabik atau nama baiknya dicermarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat jelas bagi kita semuanya tentang bahaya hasad. Bahwasanya hasad itu memiliki keburukan yang sangat besar. Sikap tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atau sikap protes kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan pada orang lain adalah bentuk wujud nyata dari hasad yang tersimpan dalam hati. Lihat bagaimana hasadnya iblis kepada Adam. Gara-gara hasad kepada Adam alaihissalam, iblis pun tak melihat lagi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakannya. Gara-gara hasadnya kepada Adam, iblis pun tak melihat lagi perintahnya Allah yang hak, yang tidak sepatutnya hamba mengingkari perintah tersebut. Dan gara-gara hasad, iblis pun sudah tidak peduli lagi dengan surga yang dihuninya, sehingga dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara hasad, iblis pun tak peduli walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di akhir-akhir surat Sad dan di ayat 12 surat Al-A'raf bagaimana kisah hasadnya iblis kepada Adam dan bagaimana pembangkangan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah dilaknat oleh Allah, iblis minta kepada Allah umur yang panjang sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Yang mana kesempatan yang baik untuk bertaubat kepada Allah, memperbanyak nilai-nilai ibadah kepada Allah. Tapi gara-gara hasad, justru yang muncul pada iblis kepada Adam adalah dendam itu sendiri. Fabi'izzatika la'uwayannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu, aku akan sesatkan Adam dan anak keturunan dari jalanmu. Apakah ini, ma'asyiral muslimin? Hasad yang sudah merasuki iblis. Na'udzubillah, jangan sampai kita meniru sifat iblis yang terlaknat tersebut. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hasad menghalangi seorang dari hidayah. Berapa banyak orang yang mengetahui tentang al-haq, tapi dia meninggalkan al-haq itu. Persis sebagaimana iblis mengetahui Allah sebagai Tuhannya, mengetahui perintah Allah sebagai perintah Tuhannya yang tidak bisa dilanggar. Tapi gara-gara hasadnya, dia tak peduli lagi. Bila Allah dilanggar gara-gara hasad, apalagi selain Allah. Kita sebagai manusia, bila perintah Allah gara-gara hasad dilanggar, apalagi ucapan manusia biasa. Hati-hati dengan hasad ini. Akan menghalangi seorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara hasad akan menjadikan orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa dendamnya, rasa amarahnya, tak peduli dengan hidayah, maka yang muncul adalah dendam. Yang muncul adalah amarah, yang muncul adalah upaya untuk menjadikan orang yang dihasati tersebut terjauhkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Gara-gara hasad. Hasad ini bisa mendorong orang untuk membunuh. Lihat bagaimana kisah Qabil dan Habil. Bagaimana Qabil rela membunuh saudaranya sendiri, satu ayah, satu ibu, ya, yaitu Habil. Dibunuhnya gara-gara hasad. Gara-gara hasad. Lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam dipisahkan dari ayahandanya tercinta, yaitu Nabiullah Yakub, oleh saudara-saudaranya Yusuf sendiri. Bahkan dimasukkan ke dalam sumur di tempat yang tak bertuhan. Gara-gara hasad pula muncul taktik-taktik penipuan dan disodorkan kepada ayahanda Yakub pakaian Yusuf yang dilumuri darah kambing dan dikatakan ini darahnya Yusuf, dan yang menerkamnya adalah serigala. Apa dosanya serigala sehingga disebut-sebutkan dalam perkara yang Yusuf ini?
Gara-gara hasad, pertumpahan pun bisa terjadi. Pertumpahan darah, pertikaian, pembunuhan, dan yang lainnya. Fitnah di kalangan kaum muslimin bisa terjadi karena hasad. Maka itu Rasulullah SAW menuturkan pada kita, hasad memakan amal saleh yang dimiliki oleh orang seperti kayu api memakan kayu bakar sehingga ludas habis. Jangan sampai kita korbankan amal saleh kita, iman kita kepada Allah gara-gara hasad dalam hati. Bila kita ingin surganya Allah Subhanahu wa taala, bersihkan diri ini dari penyakit hasad. Hasad akan muncul kecuali dari orang yang merasa lebih baik daripada orang lain. Dan inilah bentuk kesombongan. Dan Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan. Jauhi hasad. Jangan pernah kita membela ego kita. Buang dunia dan atribut-atributnya. Apalah arti harta kita, apalah arti tahta kita, apalah arti kehormatan kita dibandingkan dengan surga itu sendiri. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dicabut oleh Allah. Dan kenikmatan yang Allah sediakan dipalingkan oleh Allah untuk kita. Gara-gara hasad yang terus menggelora dalam diri kita ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.